Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini saudara-saudari senantiasa hidup di dalam sukacita dan berkat dari Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah menjadi pergumulan bagi kita ketika hidup diperhadapkan dengan suatu pilihan dan resiko demi mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Bahkan dalam nats ini dikatakan sebagai mati martir atau kehilangan nyawa demi keteguhan imannya pada Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh para rasul Tuhan Yesus dan para misionaris terdahulu. Kehilangan nyawa yang dialami oleh orang percaya pada masa kini nampaknya tidak lagi seperti para rasul Yesus dan para misionaris terdahulu. Namun, penganiayaan yang banyak kita alami saat ini demi memperjuangkan iman kita adalah penganiayaan karena waktu, karena kesibukan, karena kelalaian kita untuk memprioritaskan Tuhan. Kita sering dianiaya oleh kesibukan kita setiap hari, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita teraniaya oleh keinginan daging kita, sehingga kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita teraniaya oleh segala aktivitas kita, dan kita melupakan Tuhan. Inilah perjuangan iman kita pada saat ini, agar kiranya kita senantiasa memprioritaskan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti kita tidak mengandalkan kekuatan, pikiran, kekayaan kita sendiri, melainkan hidup dengan mengandalkan Dia. Mengikut Yesus mengajak kita untuk senantiasa menyangkal diri kita. Matius 16 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Marilah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memikul salib dan menyangkal diri kita. Menyangkal diri berarti juga tidak mempertahankan nyawa sendiri, tetapi rela kehilangan nyawa karena Kristus. Orang yang mempertahankan nyawanya tanpa Kristus, itulah mereka yang hanya berkeinginan untuk hidup dalam kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Tetapi orang yang rela kehilangan nyawa demi kebenaran dan keadilan berdasarkan iman kepada Tuhan, mereka akan dikaruniai kehidupan yang kekal. Semoga kita adalah orang-orang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal karena iman kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami kembali bersyukur hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberi kami hari yang baru, memberkati hidup kami, dan memberi kepada kami sukacita. Hari ini kami berdoa untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan, biarlah berdasarkan pada firman-Mu. Firman yang telah kami dengar mengajar kami untuk senantiasa memperjuangkan iman kami. Di atas segalanya kami harus memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, sebagai bukti kami menyangkal diri kami. Ya Tuhan, berkatilah hari ini, apapun yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, kami berserah hanya kepadamu.
Dalam doa ini kami secara khusus membawakan doa kami kepada anak dari Inang Neti Sinambela yang sedang kuliah di Bali. Tuhan berilah kepada anak kami itu hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran dan kecerdasan untuk menyelesaikan segala tugas akhirnya. Roh Kudus-Mu kiranya yang membimbing dan memberi kepadanya kekuatan. Saat ini juga ya Tuhan Allah, dalam doa ini kami mendoakan supaya kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati keluarga Edison Meru-Meru. Tuhan berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita dan berkat melimpah daripada Tuhan. Saat ini kami juga mendoakan orang tua dari keluarga Amang Sintua, C.O. Sinaga, Boru Sibuea. Engkau kiranya memberkati ya Tuhan, Inang Burunai Borhu, orang tua dari Amang Sinaga yang baru mengalami operasi di bagian kepala. Kiranya Tuhan segera memberi kesembuhan. Juga kepada orang tua dari Amang Sintua Sinaga, Amang M. Sinaga yang baru mengalami operasi paru-paru. Tuhan kiranya juga memberi pemulihan dan kesembuhan. Saat ini juga kami mendoakan ya Tuhan Allah untuk siapapun yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberi pertolongan di waktu yang terbaik. Kami berserah padamu Tuhan, terpujilah namamu, dan beri kami kekuatan, beri kami pertolongan untuk menjalani segala yang harus kami kerjakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.